Ya, pertandingan melawan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 menjadi laga yang sangat penting untuk timnas. Sekaligus penuh emosional bagi pelatih Shin Tae-yong. Seperti apa peluang Indonesia? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Justin Laksana atau yang biasa disebut dengan Coach Justin. Selamat malam, Coach. Selamat malam. Ini kalau dari senyumnya Coach, saya bisa mengartikan bahwa peluangnya besar dong ya untuk Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan. Gini ya, saya tadi lihat beberapa interview kan dengan fans. Itu ada satu hal yang mereka lupa bahwa harus dibedakan antara tim utama dan tim U23. junior U23. Kalau kita bicara tim utama Jepang dan Korea itu pemainnya semua itu main di Eropa. Jadi kalau lawan tim utama kita ya bisa dibilang kalah. Begitu pula juga lawan Australia. Tim utamanya Australia kita sempat kalah kan di Piala Asia. Buktinya U23 kita menang kok. Jordania tim utama itu finalis di Piala Asia. Kita juga bahkan 4-1 kita kemarin ya. injek-injek gitu Jordania. Kita obok-obok itu Jordania. Jadi kita bicara pemain U23 yang nggak ada satu pemain Korea yang main di klub besar di Eropa. Sama kayak kita. Justru mungkin pemain Eropa kita lebih banyak daripada mereka. Artinya kita punya peluang. Definitely kita punya peluang karena ini U23. Hanya apakah menang atau tidak, ini banyak faktor yang Faktornya ya. menentukan. Faktor pertama apa? Ya. Mental. Nggak boleh blunder. Banyak faktor. Salah satu mental. Waktu ketemu Jordania, orang kan bilang, oh ya kita seri cukup. Enggak. Kita masuk lapangan harus punya mindset bahwa kita harus menang. Dan itu ditunjukkan. Babak pertama unggul 1-2-0, babak kedua tetap menyerang terus, mencari gol sebanyak mungkin. Nah ini sebuah mindset yang luar biasa karena lawan Australia, di babak kedua kita main bertahan dan diserang terus. Untung nggak jebol. Keberuntungan untuk tidak jebol ini nggak boleh kita kita andalkan lagi. Kita nggak boleh tergantung sama keberuntungan. Enggak. Nasib kita itu di tangan kita sendiri. Dengan permainan yang kita miliki, kita bisa menang asal kembali lagi akurasi passing tolong ditingkatkan. Terus jangan terjadi individual blunder. Dalam 2 match kita kena 2 penalti loh. Beruntung di match ketiga kita dapat penalti. Nah kalau kita nggak kena penalti lagi kan, itu sebuah plus point. Cuman saya lihat pemain ini sudah belajar dari match pertama, kedua, ketiga. Ada progres yang nyata. Nah progres ini harus ditingkatkan. Jangan kita masuk lapangan dengan, oh ini Korsel luar biasa main di Piala Dunia, bla bla bla. Enggak, kita juga bagus. Kita harus masuk, Korsel, I'm going to beat you tonight. Mental ini harus kita masuk dengan di lapangan besok. Ya, dan itu kan sebenarnya keberadaan Shin Tae-yong ini kan juga memberikan semangat tambahan ya, apalagi kan untuk personal sendiri. Shin Tae-yong merasa menanti-nanti kapan bisa melawan negaranya sendiri. Nah kalau Anda melihat ini keberadaan atau alasan emosional sekali bagi Shin Tae-yong, melihatnya yakin bahwa Shin Tae-yong akan begitu tertantang nih untuk mengalahkan negara asalnya atau justru menjadi pressure tersendiri? Enggak, kalau pressure sih enggak ya. Tapi kalau dibilang Shin Tae-yong tahu kelemahan ke Korea, enggak juga. Shin Tae-yong sudah 4 tahun keluar dari Korea. Oke. Nah, di samping itu, tim ini sudah berubah. Mungkin yang Shin Tae-yong bisa berikan adalah karakter pemain Korea seperti apa. Trik-triknya seperti apa, hal-hal kecil, informasi kecil kalau banyak dan bisa dicerna oleh pemain kita bisa menjadi informasi yang menguntungkan. Okay? Tapi kalau dibilang tahu rahasia orang, saya nggak yakin itu karena orang Korea nggak tolol juga kan. Mungkin mereka punya kejutan dan lain. Tapi saya rasa kita jangan tergantung oleh lawan. Kita harus masuk lapangan dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus yakin bahwa permainan yang kita tunjukkan selama ini itu adalah kekuatan kita. Kita harus create changes dan lebih efektif lagi. Dan di belakang jangan bikin blunder. Mereka juga lihat kok. Match pertama, kedua, ketiga. Sisi lemah kita di mana di kanan. Rio Fahmi pertama kali main. Habis itu diganti Fajar. Di backup sama Ferrari. Diserang terus dari sisi kanan. That's okay, karena pilihan kita nggak banyak. Artinya pemain-pemain ini harus lebih sadar lagi, belajar dari kesalahan yang mereka lakukan, cara positioning, kalau ketemu lawan yang lebih cepat seperti apa, kapan nge-backupnya. Ini masalah koordinasi organisasi di belakang yang bisa ditingkatkan kalau kita ingin menang. Tapi untuk saya ini 50-50 game.
Jadi bukan Korea lebih bagus atau kita lebih jelek, enggak. Kita pun memiliki peluang yang sama kalau kita seandainya bisa bermain efisien dan efektif, peluang sangat besar untuk Tapi bisa Lubang lolos yang ke. ditinggalkan sama Nathan ini akan berpengaruh besar nggak, Coach? Kan ini kan Iya, oke. terasa sekali ya. Ya, betul. Kita lihat Nathan bermain luar biasa karena posisi dia dan Ivar Jenner adalah pemain yang harus bisa menyerang, membantu serangan dan juga bertahan. Sebenarnya kalau kita lihat di Piala Asia, Hubner bisa bermain di situ atau Marcelino, tapi saya tidak yakin jika Marcelino diplot diduetkan dengan Ivar Jenner akan jadi bagus karena ini pemain kan suka dribbling. Dalam posisi rentan dia berapa kali kehilangan bola langsung di counter ke arah gawang. Jadi saya prefer Hubner di situ karena kualitas Hubner nggak jauh beda dengan Nathan dan duet antar Hubner dan si Ivar ini juga luar biasa. Jadi biar Marcelino di depan sama Witan sama Rafael Struijk karena mereka sudah kompak. Pertanyaannya kan sekarang, kalau Hubner digeser ke depan, siapa yang gantiin tempatnya? Ya kemungkinan Komang, karena Komang di match pertama juga kagok mainnya. Tapi setelah itu dia masuk, lawan Jordania dia masuk, dia cetak gol. Semoga dengan cetak gol percaya dirinya lebih meningkat. Kembali ya. Jadi lebih realistis untuk saya atau lebih mempertahankan kekuatan kita jika Hubner yang digeser bukan supaya Marcelino. Kalau akhir skor nih saya ingin lihat optimismenya kira-kira bisa berapa nih akhirnya? Ya, ini bisa sampai extra time bahkan adu penalti karena saya lihat kita sama kuatnya tergantung siapa yang bikin gentar lebih dahulu ya dan siapa yang bisa memanfaatkan. Oke, terima kasih Coach Justin. Tentu kita berharap yang terbaik. Ini mentalnya tidak boleh kalah, tapi we believe in them. Kita percaya kita pada harus percaya kita bisa lolos. Garuda Muda. Mindsetnya tadi. Terima kasih. Selamat malam, Coach Justin. Oke, malam.